Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa KM5 channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam program Sahira Sajian Hikmah Ramadan. Tentunya kali ini kita membahas tentang hikayat ulama Nusantara, yaitu Kiai Saiful Mujab dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana Kiai Saiful Mujab muhadiron au muballighan masyhuran min Yogyakarta. Fadu'iya yauman li ajli muhadarati fi makanin ba'idin. Fantahat al-muhadaratu laylan. Falamma arada ay yarji'a aqbalahu sahibul bait wa atahuma idhataini. Ihdahuma kabiratun wa ukhrahuma saghiratun. Falamma wasalla ila manzilihi u'tiyat ma'idatun saghiratun li sa'iqihi wa qala lahu hadhihi lak. Faqala sa'iquhu syukran kiai. Faraja'a as-sa'iqu ila manzilihi wa dakhala Kiai Saiful Mujab fi manzilihi fawajada ahlahu qad namu fa ayqada zawjatahu wa auladahu kama huwa adatuhu inda qudumihi minal muhadharah wa qala lahum ahmilu ma'idatan minat ta'am fakulu fajtami'u fa ahadat zawjatuhu as-suhuna falamma futihat tilkal ma'idatu al-kabiratu tahayyaru fanadaru ba'duhum ba'dan li'annahu laisa fi tilkal ma'idah illa aruzza faqat faraja'u ila madaji'ihim fadata yaumin akhara du'iya ila ajil muhadarati fadahaba ma'a sa'iqihi fayab'adu as-sa'iqah bitahaddusi ma'ahu wa qala kiai anna sahibal bait amsi sakhiyun wa kaifa la idah tawauta ma'idati as-saghiratu ala dujaji al-mashwiyya kamilan wa taqidu anna ma'idatak al-kabirata tahtawi ala alwani minal at'am fasakata kiai Saiful Mujab ka'annahu lam yasma' ma qala lahu as-sa'iq. Jadi Kiai Saiful Mujab itu adalah seorang mubalik terkenal di Yogyakarta. Ya seperti biasanya seorang mubalik itu kalau apalagi masyhur ya, pasti jam dakwanya itu ya, jam ngajinya itu juga sangat banyak sekali. Kemudian suatu hari beliau ini diundang oleh majelis taklim yang sangat jauh sekali dari rumahnya gitu. Lah karena sangat jauh sekali maka beliau ini pulang ke rumahnya dalam waktu yang cukup malam sekali. Kemudian sebelum beliau beranjak pulang, Sohibul Bait yang punya KW itu memberi beliau makanan itu ya, berkat. Nah berkatnya itu terdapat 2 kotak. 1 kotak besar, satunya itu kotaknya kecil gitu. Kemudian ketika sudah sampai di rumahnya, Kiai Saiful Mujab ini memberikan kotak yang kecil itu kepada supirnya. Sudah ini buat kamu, yang besar buat saya. Gitu. Jadi seperti biasanya Kiai Saiful Mujab itu begitu hadir, begitu datang ya, sudah tiba di rumahnya, anak istri itu dipanggil semuanya untuk makan berkat. Nah ini juga menjadi sebuah kebiasaan beliau di rumahnya gitu. Ini juga meskipun beliau datang cukup malam, anak dan istrinya itu dibangunkan untuk makan berkat yang beliau bawa dari pengajian tersebut gitu. Ya semuanya dibangunkan, anak-anaknya dan istrinya juga dibangunkan. Lah, istri beliau ini juga sambil mempersiapkan semuanya, bawa piring, bawa sendok dan semuanya itu dibawa di meja makan untuk sama-sama makan berkat. Kemudian begitu dilihat udah kondisinya ngantuk-ngantuk ya tengah malam gitu, anaknya, istrinya juga agak namanya bangun kemudian tidur kemudian dibangunkan ya tentunya agak setengah ngantuk gitu kan. Akhirnya saling pandang gitu. Kenapa kok saling pandang gitu kan? Ternyata berkat yang besar itu isinya hanya
berupa nasi saja gitu kan. Tidak ada ikannya sama sekali. Jadi yang kotak gede tadi itu, yang kotak besar itu ternyata hanya nasi gitu. Akhirnya kemudian istrinya ini kembali tidur sama anak-anaknya gitu. Tanpa bilang apapun mereka kembali tidur. Lah suatu hari Kiai Saiful Mujab ini diundang lagi dan sopirnya juga sama tetap. Lah sopir kemudian membuka pembicaraan. Kiai, orang yang pernah ngundang jenengan suatu hari itu sangat dermawan sekali ya. Bagaimana tidak? Kotak yang di saya itu, kotak kecil, itu isinya 1 ekor ayam kampung yang sangat besar. Dan lengkap lah, pokoknya 1 ekor itu nggak ada yang eh, apa namanya sedikit pun berkurang gitu. Lezat sekali juga. Nah ini ternyata kemudian 2 kotak itu, kotak besar itu adalah isi nasi, kotak kecil itu isinya ya apa lauknya itu. Tapi sama Kiai apa namanya Saiful Mujab itu ya, yang kecil diberikan kepada sopir, yang besar beliau yang bawa. Ya walhasil akhirnya yang kotak besar itu hanya nasi saja, kemudian sopir itu kebagian ayam saja gitu kan. Nah, itulah yang membuat istrinya dan anak-anaknya itu saling pandang gitu. Ini kok ada nasi saja, kemudian nggak ada lauknya. Ternyata lauknya kebawa oleh sopir itu. Kiai Saiful Mujab ya hanya diam saja, tidak berkata apapun gitu ya. Seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan apa yang diucapkan oleh sang sopir itu. Oh ini toh ternyata kotak 2 itu isi nasi 1, isi lauknya 1 gitu kan. Nah, tetapi ya kita ini harus sangat memahami lah ya bahwa saya pikir bahwa semua kiai itu pasti adalah seorang visioner, ya, visioner kemudian misionaris. Artinya mereka itu pasti memiliki sebuah misi, diantaranya yang pasti adalah misi dakwah, gitu. Misi dakwah, terus kemudian misi tarbiyah kepada yang lain, itu. Jadi meskipun ada apa namanya berkat tertukar lah, tidak diberi berkat lah atau apa. Saya pikir tekad kiai itu tidak akan pernah berubah untuk melanjutkan eh, memberikan dakwah kepada masyarakat, kemudian melanjutkan visi dan misinya sebagai seorang mubaligh dan seterusnya itu pasti tidak akan surut gitu. Tidak akan surut dengan sekedar berkat saja gitu kan, apalagi sampai ada berkat yang tertukar. Ini untungnya tertukar dengan supir ya. Bagaimana jika kemudian berkat ini tertukar dengan orang lain, itu bagaimana? Itu tidak akan pernah ngefek. Kenapa? Jadi mental seorang kiai itu sudah apa namanya? Sudah baja ya, sudah mental baja, artinya dunia itu ya sebatas itu gitu loh. Tidak ada kemudian tujuan diundang itu ingin mendapatkan berkat dan sebagainya, itu jelas tidak ada gitu. Meskipun banyak sekali cerita-cerita lucu tentang berkat ya, macam-macam lah itu. Jadi seperti itu gitu. Selanjutnya ada hikayat yang sangat apa ya cukup luar biasa lah menurut saya ini. Al hikayatu wa kana Kiai Abdul Wahab Hasbullah mubasyiran litalqin Asyah Kiai Abdul Karim Lirboyo inda dafnihi falaqanahu bi kalimatit talqin kama ulimta wa zada kalimatan gharibatan wa hiya ya Kiai Abdul Karim idza sa'alaka al malakani ma hisbu siyasatik fakul jasman nahdlatul ulama. Jadi Kiai Wahab Hasbullah itu ketika Mbah Kiai Abdul Karim Sedo itu ya, Mbah Wahab ini yang nalkin, gitu ya. Yang nalkin, nah selayaknya orang nalkin, ya, seperti itulah ya, menrobohkan dan seterusnya. Tetapi ada kalimat yang asing, ya. Menurut orang kalimat asing itu diutarakan dalam talqin yang diberikan oleh Mbah Wahab Hasbullah kepada Kiai Abdul Karim. Jadi Kiai Abdul Karim itu ditalkin begini. Wahai Kiai Abdul Karim, nanti kalau ada 2 malaikat itu bertanya kepadamu, apa partaimu? Jawab dengan tegas. Nahdlatul Ulama itu. Karena waktu itu memang Nahdlatul Ulama itu masih berupa partai, belum hitoh ya, belum menjadi organisasi kemasyarakatan seperti ini gitu. Jadi partai, kemudian kembali lagi ke hitoh pada waktu Muktamar di Situbondo itu kan ya, akhirnya menjadi
apa itu namanya, organisasi kemasyarakatan itu. Jadi kalau Mbak Wahab ini malah sangat banyak sekali ya cerita-cerita yang sangat jenaka. Bahkan luar biasa sekali banyaknya itu, baik dengan orang ataupun retorika dengan dirinya sendiri. Pernah suatu hari Mbak Wahab ini juga memiliki istri yang cukup banyak, tetapi beliau ini nggak wayo. Jadi ada yang bercerai, kemudian menikah lagi, ada yang meninggal, kemudian menikah lagi. Itu. Suatu hari waktu Mbak Wahab ini tindak ke Jakarta naik kereta, itu ada orang ya yang sangat baik sekali kepada Mbak Wahab Hasbullah. Beliau diberi unjukan, diberi daharan dan seterusnya. Kemudian Mbak Wahab bilang, kayaknya saya pernah tahu siapa Anda. Nah, orang perempuan ini jawab, loh saya ini dulu mantan istri Anda gitu kan. Itu Mbak Wahab itu jadi juga memiliki apa namanya, humor yang sangat tinggi sekali. Ya menunjukkan betapa sangat cerdasnya itu, salah satunya adalah orang memiliki humor yang sangat tinggi itu juga menunjukkan apa ya, pikiran yang sangat cerdas itu. Jadi selain Mbah Wahab, terus kemudian Gus Dur, kita masih memiliki ulama-ulama yang cendekia gitu ya, cendekia dan jenaka gitu. Eh ya seperti itulah. Kemudian juga pernah suatu hari Mbah Wahab Hasbullah ini bersama Gus Dur mengendarai sebuah sedan kuno gitu ya. Jadi dulu itu kalau ada ulama yang mengendarai Mercy, kok kemudian beliau itu bersurban, sudah dipastikan beliau adalah Mbah Wahab Hasbullah. Gitu. Nah, saat beliau ini bersama Gus Dur, kemudian mau ke Tebuireng gitu ya, Mbah Wahab ini mengendarai Mercy gitu ya, mobilnya. Nah, ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan bahwa 2 tahun sebelum Mbah Wahab Hasbullah sedo itu, beliau ini sudah tidak bisa melihat gitu. Tetapi beliau itu meskipun tidak bisa melihat, beliau ini masih hafal jalan mau kemana-kemana itu masih hafal. Terutama jalan kalau ke Wali Sembilan itu semuanya masih beliau hafal. Nah suatu hari Mbah Wahab ini bersama Gus Dur ya, bersama Gus Dur itu melakukan perjalanan dan Gus Dur akan diantarkan ke Tebuireng gitu. Nah ini kemudian Mbah Wahab bilang, Durrahman, kalau manggil Gus Dur itu Durrahman. Durrahman, aku lali ki. Kali ini sing sebelah di kiwa apa tengen gitu ya. Nah, Gus Dur seketika itu kemeringet ya. Ini gimana ini kalau seandainya beliau sampai tercebur dan sebagainya itu. Jadi Mbah Wahab itu juga ulama yang sangat diplomatis, baik melalui candanya, kemudian melalui argumentasinya, melalui statementnya, dan apa saja itu ya. Itu tidak, menurut saya tidak sembarangan. Gitu. Sama juga misalnya Gus Dur itu kan ya juga demikian. Dari candanya Gus Dur, dari segala apa yang diungkapkan oleh Gus Dur itu juga mengandung makna pula. Mbah Wahab ini juga salah satu ulama Nahdlatul Ulama yang kalau digambarkan oleh kiai muda, oleh Kiai Ginanjar Syakban itu ya. Beliau ini adalah kelompok kiai yang begitu mendukung pemuda dan juga memiliki rasa apa ya, yang sangat muda sekali itu, energik. Berbeda dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kiai yang menampilkan sosok beliau ini adalah seperti sosok Kiai Sepuh itu menurut beliau. Kenapa? Misalnya dalam hal bioskop ya. Bioskop itu kalau menurut Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau menurut Mbah Wahab Hasbullah, lihat bioskop itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa itu. Jadi sama juga halnya Mbah Wahab Hasbullah dengan Mbah Bisri Sansuri yang memiliki perbedaan pendapat dan cara pandang baik dalam fikih, usul fikih maupun dalam cara pandang berpolitik. Tetapi kemudian cara pandang yang berbeda itu tidak membuat kesenjangan di antara semuanya untuk bisa apa ya, tetap bersatu dalam melanjutkan sebuah perjuangan gitu. Jadi kemudian inilah yang harus kita ambil intisari pelajaran bahwa kiai-kiai kita ini sudah memberikan tauladan ya, memberikan sebuah apa istilahnya ya, pelajaran bagi kita lah bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana pula kita menghargai pendapat orang lain. Begitu. Jadi
sebagai tentunya sebagai kader muda Nahdlatul Ulama, sebagai orang yang berkecimpung dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu setidaknya kita mempelajari figur-figur yang ada dalam ulama-ulama kita, gitu. Baik, selanjutnya juga masih ada lagi hikayat Kiai Abdul Fattah Hasim ya. Al-hikayatu hukiya anna Syekh Kiai Abdul Fattah kana mimman yashrabud dukhan al-masyhura bi baladina birroko. Fada talailatin dulmatin inda intifa isruj al-munirah huwa yashrabud dukhan fi ruhbatil ma'had munfaridan fa idza jaa talibun wa huwa yadunu annahu sadiquhu fadana minhu wa qala ya ahi a'tini dhalik ar-raqa syurban wahidan fa'atahu iyyahu falamma syaraba at-tuhan jala wajhuhu asy-syekh min narid tuhan faharaba at-talib fasaha asy-syekh raqai ay utruk raqai ya talib wa ba'da zamanin tawilin sara dzalika at-talib raisul Indonesia ar-rabi ala wa huwa asy-syekh Kiai Abdurrahman Wahid al-masyhuru bi Gusdur. Jadi suatu hari Mbah Fattah Hasim ini adalah keponakannya Mbah Hasbullah sekaligus paman dari Gusdur gitu. Jadi saat Gusdur itu mondok di Tambak Beras, kalau malam itu ngaji ke Mbah Fattah Hasim sampai larut malam, kayak kursus sendiri gitu ya, privat sendiri. Sehingga kalau pagi hari beliau ini sudah tidak lagi ngaji, tinggal tidurnya. Makanya suatu hari itu pernah ada santri yang kemudian obrak-obrak Gusdur, Gus, ayo wayai ngaji kok cek turu wae. Ya wis kita puas ngaji aku tak turu. Karena malamnya beliau sudah mutolaah sama Mbah Fattah Hasim. Lah suatu hari itu di pondok itu terjadi pemadaman, akhirnya gelap gulita. Mbah Fattah itu di tengah-tengah pondok sambil rokokan gitu ya. Gusdur akhirnya mendekat. Dikira yang rokokan itu adalah sama-sama santri. Ternyata beliau adalah Mbah Fattah gitu ya, Mbah Fattah Hasim. Ya taunya waktu koreknya dinyalakan, itu kan wajahnya kelihatan. Loh, kok tiba Yai Fattah gitu kan. Akhirnya rokok ini dibawa kabur sama Gusdur saking takutnya gitu ya. Mbah Fattah sampai teriak-teriak, "Hei, rokokku tinggalan" gitu. Akhirnya kemudian orang ini ya, santri ini yang mendekati Mbah Fattah itu terkenal dengan sebutan Gusdur tersebut, dan akhirnya suatu hari beliau menjadi seorang presiden yang nomor 4 di Indonesia. Jadi ulama-ulama kita ini sangat dengan perbedaan sangat hatinya luas samudra gitu loh. Gitu. Kemudian candanya sangat luar biasa sehingga kita ini sangat hangat kalau ada bersama dengan beliaunya. Dan semoga ini membawa manfaat kepada kita. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.